Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Aulia Zahra dengan nomor induk mahasiswa 20422-106. Baik, di sini saya akan menjelaskan ataupun membahas terkait teori belajar aliran, behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, humanisme, dan juga sibernetik. Baik, yang pertama ada teori belajar behaviorisme, di mana pada teori ini tuh tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Nah, menurut teori behavioristik ini, dalam proses belajar mengajar yang terpenting itu adalah di mana seseorang itu akan dianggap telah belajar ketika sudah menunjukkan perubahan perilaku. Nah, dari teori ini juga proses pembelajaran dapat diartikan sebagai stimulus dan juga respon. Adapun salah satu contoh dari teori behaviorisme ini yaitu di mana ada seorang siswa yang sudah berani untuk bertanya kepada gurunya. Kemudian gurunya itu memberikan isyarat jari jempol kepada siswa yang sudah mau bertanya sebagai bentuk apresiasi kepada siswa tersebut karena sudah berani untuk bertanya. Nah, yang kedua ada teori belajar kognitivisme. Pada teori ini membahas mengenai manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Nah, di mana pada teori belajar kognitivisme ini juga disebut sebagai teori belajar Piaget. Berdasarkan teori belajar kognitif ini, belajar merupakan proses perubahan persepsi dan juga pemahaman. Di mana pada proses belajar mengajar ini dengan teori kognitivisme ini tidak hanya beroperasi dengan kayak terpisah-pisah, akan tetapi melalui kayak proses secara menyeluruh aja gitu mengalir. Nah, maka dari itu hal yang ditekankan pada teori belajar kognitif adalah proses dari belajarnya, bukan dari hasil belajarnya. Nah, jadi kayak lebih kepada proses pembelajarannya gitu sih. Nah, salah satu contoh nih dari teori kognitivisme ini yaitu guru meminta siswa untuk meminta penjelasan tentang pendapat yang mereka miliki. Dan yang ketiga nih ada teori belajar konstruktivisme. Nah, di mana pada teori ini juga merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Nah, salah satu contoh nih dari teori konstruktivisme ini yaitu seorang siswa diajak oleh gurunya untuk mengamati dan mencari tahu sendiri tentang sebuah permasalahan, akan tetapi melalui kayak perpustakaan, laboratorium, kayak internet maupun teman sebaya. Dan yang keempat ada teori belajar humanisme, di mana pada teori ini juga kayak lebih cenderung pada melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Dan pada teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Dan ketika proses pembelajaran berlangsung, teori humanistik ini lebih mengajak siswa untuk berpikir secara induktif berdasarkan kehidupan yang nyata, dan siswa itu akan berperan proaktif dalam aktivitas belajarnya. Nah, contoh nih dari teori humanistik ini yaitu ketika ada seorang anak yang terlihat belum mengerti pada materi tersebut, nah maka guru tersebut itu harus menjelaskan ulang materi tersebut dan juga memastikan murid tersebut benar-benar mengerti. Nah, dan yang terakhir ada teori sibernetik, di mana pada teori ini juga merupakan teori belajar yang berbasis informasi dan teknologi. Nah, menurut teori sibernetik ini belajar adalah pengolahan informasi, di mana contoh implementasi teori sibernetik ini dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan kayak gadget atau monitor langsung dan menggunakan kayak aplikasi Skype, Viber, webcam, dan lain-lain. Nah, jadi dalam teori ini tuh pendidik dan peserta didik itu tidak harus bertatap muka langsung seperti proses belajar mengajar yang pada umumnya seperti biasa, akan tetapi dengan menggunakan kayak seperti gadget. Nah, pada teori ini juga seperti kayak dalam jaringan ataupun daring. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan.
sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.